Om Swastiastu. Halo anak-anak. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa dan sehat-sehat semuanya ya. Nah, baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Trirena. Namun, sebelum lebih lanjut ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama Ibu adalah Niluh Putri Utami, Ibu mahasiswa dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subri Denpasar. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Jadi, seperti yang Ibu katakan tadi di opening, bahwasanya Ibu akan membahas materi tentang Trirena. Nah, di sini Trirena sendiri berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada tri yang berarti tiga, dan rena yang berarti hutang. Nah, jadi secara langsung Trirena itu berarti tiga hutang yang harus kita bayar. Nah, jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dilahirkan untuk membayar hutang. Nah, Trirena ini adalah tiga hutang yang kita bawa sejak lahir. Maka hutang tersebut harus kita bayar di dalam kehidupan kita sekarang ini. Pada bagian-bagian dari Trirena, di sini siapa yang senang membantu ibunya di rumah? Atau siapa yang sering melakukan puja trisandi atau persembahyangan setiap harinya? Atau siapa yang mendengarkan pada saat ibu guru mengajar atau bapak guru mengajar? Jawab dalam hati aja ya anak-anak sekalian. Nah, jadi untuk bagian-bagian Trirena yang pertama, yaitu yang pertama ada Dewa Rena. Dewa Rena sendiri artinya kewajiban untuk membayar hutang jiwa kepada Sang Hyang Widi, karena Sang Hyang Widilah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk termasuk manusia. Dalam artian Sang Hyang Widi yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Contoh dari cara kita untuk membayar hutang kepada Ida Sang Hyang Widi atau Dewa Rena ini adalah dengan cara kita berbakti kepada Sang Hyang Widi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat mengimplementasikannya dengan bersembahyang setiap harinya, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun, baik itu sebelum belajar, sebelum berangkat ke sekolah, sebelum tidur, dan kegiatan-kegiatan kita selalu mengingat Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, ada Pitra Rena. Pitra Rena di sini adalah kewajiban kita untuk membayar hutang jasa kepada orang tua kita. Kenapa sih kita perlu membayar hutang kepada orang tua kita? Jadi karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dan sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan bisa lahir dan mengetahui di dunia ini. Jadi semenjak kita di dalam kandungan hingga kita besar sampai memasuki masa gerahasta, orang tualah yang menjaga kita, membesarkan kita, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Baik itu seorang ibu maupun seorang ayah. Nah, apa saja sih contoh atau cara kita membayar hutang kepada kedua orang tua kita atau Pitra Rena? Adalah dengan cara kita berbakti kepada orang tua, dengan cara menolong orang tua, baik itu pekerjaan yang sangat gampang sekalipun, kita harus tetap menolong orang tua kita di rumah, membantu mereka meringankan beban seorang ibu ataupun seorang ayah dengan cara kita menyuci piring, contohnya membersihkan rumah, selalu mendengarkan nasihat mereka. Itu sudah termasuk kita membayar hutang kepada kedua orang tua kita dengan cara kita menjadi anak yang berbakti. Untuk yang ketiga, di sini ada Resi Rena, di mana Resi Rena ini diartikan sebagai kewajiban kita untuk membayar hutang jasa atas pendidikan yang diberikan oleh para resi atau orang suci dan juga para guru.
Karena jasa beliaulah kita mampu memiliki pengetahuan untuk hidup di dunia ini. Kita menjadi pintar, kita menjadi tahu apa itu materi-materi agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gimana sih contoh kita untuk membayar hutang kita kepada kedua resi rena tersebut, yaitu para resi dan juga para guru, yaitu dengan cara kita melakukan bakti kepada resi, guru, ataupun orang suci tersebut. Nah, contohnya itu seperti kita mendengarkan wejangan-wejangan suci dari para resi ataupun orang suci yang berada di sekitar rumah kita atau di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Dan untuk kita membayar bakti kita kepada para guru, yaitu dengan cara kita mendengarkan nasihat guru di saat berada di sekolah, karena guru adalah orang tua kedua kita saat di sekolah. Selain itu juga dengan cara rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan juga kita mendengarkan pada saat guru menjelaskan di papan tulis, tidak bermain dengan teman sebangku, dan tidak ribut pada saat guru menjelaskan, dan selalu menghormati beliau sebagai orang tua kedua kita di rumah. Nah, jadi anak-anak sekalian, itu tadi pengertian dari Trirena, bagian-bagian dari Trirena, dan juga cara pengimplementasian Trirena, cara membayar hutang kita kepada 3 rena tersebut, yaitu yang pertama Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Jadi sekiranya sekarang Ibu tugaskan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah tertera di video. Pekerjaan itu bisa anak-anak kerjakan di rumah masing-masing dari contoh-contoh yang Ibu sudah sebutkan tadi. Mungkin anak-anak sekalian bisa untuk mengerjakannya dengan baik di rumah. Baiklah, itu tadi penyampaian materi tentang Trirena. Terima kasih karena sudah menyimak materi dengan baik dan menonton video ini dengan baik. Akhir kata, Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.